Salaki jeung pamajikan ngabogaan kawajiban jeung tugas anu beda. Salaki salaku ke para keluarga, sedengkeun istri salaku kepala rumah tangga. Suami semua uang milik istri. Jadi suami dengan kata lain semua uang milik istri. Istri iman, solihat, takwa, ridho jeung ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa durubin ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil ayati wal mujizati wal hikam wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dina saha anu ayeuna puji syukur ka Allah nu Maha Gopur, bi'aunillah ku pitulung mantena urang masih kena dipasihan jatah kehidupan beserta kesehatan. Rahmat salam ka Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kacidanya jeung deudeuh ka umatna ti dunya sampai ke akhirat. Muga sadayana sing digolongkeun jalma-jalma nu senantiasa mika cinta ka Allah Subhanahu wa taala sarta cinta ka Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia hirup di alam dunia ngabutuhkeun batur hirup. Batur hirup keur pamagat ngabutuhkeun bojo, keur istri ngabutuhkeun caroge. Makana diayakeun berpasang-pasangan jojodoan, ayana surga jeung neraka, ayana beurang jeung peuting, ayana langit jeung bumi, ayana alus jeung goreng. Anapun tujuan jeung maksud ayeuna rumah tangga litas kunu ilaiha keur ngahontal katengtreman jiwa nu diliput ku rasa cinta kadeudeuh jeung silipi kaasih. Meskipun terjadi pernikahan kadang tidak didasari dengan kata cinta. Banyak orang yang menikah berawal dari kalimah benci, artinya benar-benar cinta. Dan hal tersebut seiring berjalannya waktu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mendapatkan kelembutan, hati manusia pun berubah. Karena cintailah orang yang mencintaimu, jangan pernah mencintai orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena orang yang kamu cintai belum tentu dia bisa menerima kekuranganmu. Di suatu saat kemudian, orang yang sangat kamu banggakan, orang yang sangat kamu cintai, kita tidak tahu suatu saat dia malah menyakiti dirimu. Sedangkan orang yang mencintai kita, meskipun kita tidak mencintainya, dia akan menjaga diri kita laksana air mata di mata kita. Dia tidak akan membiarkan menetes kecuali air mata kebahagiaan. Salaki jeung pamajikan ngabogaan kawajiban jeung tugas anu beda. Salaki salaku ke para keluarga, sedengkeun istri salaku kepala rumah tangga. Suami semua uang milik istri. Jadi suami dengan kata lain semua uang milik istri. Istri iman, solihat, takwa, ridho jeung ihsan. Kacida hesena neangan istri anu soleh, kacida hesena neangan salaki anu soleh, nu bisa ngadegkeun hukum ka Allah, nu bisa ngadegkeun hukum ka manusia. Karena pernikahan punya sesaat, karena pernikahan bukan sehari, sebulan, seminggu atau setahun, tapi pernikahan targetnya abadi, dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Kenapa? Karena cinta sesaat takkan bertahan lama, tapi ketika kita mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, justru Allah akan membimbing kita menuju kebahagiaan. Karena Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei jalma-jalma nu iman, raksa jaga diri aranjeun, ahli aranjeun, bojo, putra, putri, duriah keturunan, naro tina perkara nu matak ngasupkeun kana neraka. Karena istri amanah ti Allah Subhanahu wa taala.
istri nu dititipkeun ku nu jadi indung jeung bapana, istri nu diamanahkeun ku Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menyakiti hati perempuan, karena perempuan laksana air. Air itu menjadi kehidupan, air itu menjadi kebanggaan, air itu menjadi kebahagiaan. Bahkan tumbuhan tanaman tanpa air akan kering kerontang. Kita pun laksana tumbuhan yang tak berair andaikan tanpa ada pasangan di samping kita. Karena di balik kesuksesan seorang pria tentu ada dua wanita di belakangnya. Tak mungkin sukses tanpa ada dua sosok perempuan tersebut. Perempuan yang pertama tiada lain tiada bukan ibu kita tercinta. Yang kedua, istri yang solihat, yang manakala kita berjuang, manakala kita berusaha, manakala kita bekerja, dia menghamparkan sajadah, ambil air wudhu, memohon kepada Allah, melaksanakan sholat duha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suami selamat dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kebahagiaan seorang wanita, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala terlahir Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasul dilahirkan, wanita dalam keadaan hina dengan dua alasan. Yang pertama, dia tidak bisa mengangkat senjata. Yang kedua, dia tidak bisa menjaga harta. Sedangkan ketika Rasul lahir, maka wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seorang sahabat bertanya, di antara ibu dan bapak, kepada siapa harus membuat kebaikan? Ummuka, 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 summa abuka, ibumu, 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 yang keempat baru bapakmu. Ternyata istri yang beriman, istri yang solihat adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunintrimkeun kana ati, nentremkeun kana angen, jadi gudang ilham, sumber inspirasi, disorot ku cahaya sakinah mawadah warohmah. Sanajan imahna gedong, ingon-ingon ngadarangong, mun sare patongong-tongong, mual betah di rumah tangga. Sanajan imahna leutik, bari ditutupan bilik, tengah peuting cing cikikik, sing horeng teh budak leutik. Itulah kebahagiaan rumah tangga. Manakala semua tugas yang seharus dan sewajib sepatutnya adalah kewajiban suami, mulai memasak nasi, memasak air, mencari makan, memberi makan, mengurus anak, semua adalah kewajiban suami. Betapa kuat, betapa hebat seorang wanita yang mampu hamil, yang mampu mengandung, yang mampu melahirkan, yang mampu menyusui. Itulah kehebatan wanita. Makanya wanita bukanlah makhluk yang lemah, tapi wanita merupakan makhluk yang super kuat, yang super hebat. Dia mampu menjaga, dia mampu mendidik, dia mampu menuruti keinginan dan keperbuatan suami. Sekalipun kadang suami marah-marah, sekalipun kadang suami kasar, sekalipun keinginannya bertentangan dengan keinginan hati nuraninya, ingatlah, semua itu kewajiban suami. Tapi kehebatan seorang wanita agar terbuka ridho Allah, agar terbuka pintu surga, cukup dirikan sholat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan taat patuh kepada suami. Ketika suami menyuruh cucilah beras, cuci berasnya, cuci pakaian, cuci pakaiannya, masak. Intinya ketika seorang wanita menuruti, mengikuti perintah suami, ridhollah fi ridho zauj, ridhonya Allah ada di ridho suami. Ketika dia sebelum menikah, ridhonya Allah ada di ibu dan bapaknya. Ketika dia menikah, ridhonya Allah ada pada ridho suami. Jangan sekali-kali seorang istri keluar tanpa izin seorang suami. Idza kharajatil mar'atu min baitiha la'anaha kullu malakin fis sama. Andaikan seorang wanita keluar dari rumah tanpa izin suami, maka laknat seluruh malaikat yang ada di langit. Semoga kita sebagai seorang pria diberi anugerah oleh Allah wanita yang solihat. Semoga sebagai wanita dikasih anugerah pria yang solih, yang bertanggung jawab, yang bukan hanya memberikan nafkah, makanan, pakaian, dan tempat tinggal,
tapi mampu membimbing kita menuju ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.